Hukum kolom. Yang pertama, kita akan mengenal muatan listrik. Ada berapa muatan listrik? Ada 3 ya, yaitu proton atau muatan positif, elektron atau negatif, dan neutron yang tidak bermuatan. Baik, interaksi antar muatan seperti apakah? Untuk muatan yang sejenis, yaitu positif dan positif atau negatif dan negatif, maka interaksinya adalah tolak-menolak. Sedangkan untuk yang berbeda jenis, yaitu positif dan negatif, maka interaksinya adalah tarik-menarik. Nah, dalam hukum kolom, kita akan mengenal yang namanya gaya kolom. Karena penemunya ada nama kolomnya ya. Apa itu gaya kolom? Dia adalah gaya interaksi antara dua muatan yang berbanding lurus dengan besar kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Misal ini ya, ada Q1, ada Q2 yang terpisah sebesar jarak R. Kita misalkan di sini muatannya positif, maka karena sejenis akan lahir gaya interaksi yang sifatnya tolak-menolak ya. F21 itu artinya gaya kolom pada muatan 2 akibat muatan 1, sedangkan pada Q1 bekerja gaya F12 artinya adalah gaya kolom pada muatan 1 akibat muatan 2. Besarnya akan sama, F21 sama dengan F12, yaitu sebesar K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Jadi rumusan dari definisi gaya kolom dinyatakan dalam bentuk ini ya, K Q1 Q2 dibagi dengan R kuadrat. Apa itu K? K adalah konstanta pembanding ya, yang besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat dibagi kolom kuadrat. Berikutnya adalah kita lihat gaya kolom pada interaksi lebih dari 2 muatan. Nah, seperti apa nih? Kalau muatannya lebih dari 2 ya, kita ambil permisalan 3 muatan. Yang pertama, untuk 3 muatan yang segaris, kita gambarkan di sini ada muatan 1 positif, ada muatan 2 positif juga ya. Muatan 3 negatif. Nah, ini. Nah, kemudian ditanya F2, seperti apa nih F2-nya? Untuk mendapatkan F2, kita lihat muatan 2-nya. Pertama, kita lihat muatan 2 ini berinteraksi dengan muatan 3, positif dan negatif, tarik-menarik ya, maka lahir F23 yang arahnya menuju muatan 3. Kemudian muatan 2 berinteraksi dengan muatan 1, lahir gaya F21, gaya kolom pada muatan 2 akibat 1 ya. Nah, di sini kenapa arahnya juga ke kanan? Karena muatan 1 positif, muatan 2 positif, sehingga tolak-menolak ya. Oke. Sehingga total atau resultan gaya kolom pada muatan 2, yaitu F2, boleh dituliskan F23 ditambah dengan F21. Kenapa ditambah? Karena arahnya sama ya, yaitu ke kanan. Nah, kalau arahnya berbeda gimana nih? Nah, seperti pada contoh yang berikutnya. Misal ada muatan 1 positif, muatan 2 positif, muatan 3 juga positif. Berapakah F2-nya? Maka dengan cara yang sama kita perhatikan muatan 2
Dia berinteraksi dengan muatan 1 lahir F21 ya. Nah, mengapa arahnya ke kanan? Karena dia tolak menolak. Berinteraksi dengan muatan 3, muatan 2 ini menghasilkan gaya F23 ya. Nah, begini. Tolak menolak. Nah, arahnya ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, sehingga F2-nya resultan gaya kolom pada muatan 2 itu adalah yang kanan dikurangi yang kiri ya, yang ke kanan dikurangi yang ke kiri, sehingga F21 dikurangi F23. Nah, bagaimana ya kalau muatannya tidak segaris? Seperti apa? Yuk kita lihat. Pada 3 muatan yang tidak segaris, biasanya membentuk sudut ya. Kita misalkan sudutnya adalah theta. Misal di sini ada muatan 1 negatif. Jenis muatannya muatan 2 positif, muatan 3 negatif lagi. Ditanyakan berapakah F2-nya? Dengan cara yang sama kita lihat muatan 2 berinteraksi dengan muatan 1 lahir F21 ya. Arahnya menuju muatan 1. Mengapa? Karena muatannya berbeda jenis sehingga tarik menarik ya. Begitu juga muatan 2 dan muatan 3 berbeda jenis, maka F23 juga tarik menarik. Nah, berapa nih gaya kolom resultan pada muatan 2? Karena membentuk sudut, maka formulasi vektor kita gunakan ya, yaitu F23 kuadrat ditambah F21 kuadrat ditambah 2 kali F23 kali F21 dikali cos theta di akar. Nah, inilah formulasi vektor, penjumlahan vektor pada 3 muatan yang tidak segaris. Apa itu tadi theta? Theta adalah sudut antara F23 dan F21. Nah, itulah penjelasan mengenai resultan gaya kolom untuk 3 muatan yang tidak segaris. Kita lihat contohnya seperti apa. Latihan soalnya. Nah, ini nih. Soal pertama, 2 muatan listrik B dan C berada sejauh 8 cm, menghasilkan gaya 50 Newton. Jika muatan C digeser ke kanan sejauh 8 cm, ke kanan ini boleh kita perjelas maksudnya menjauhi B ya, sebesar sejauh 8 cm. Maka besar gaya tarik pada muatan B dan C adalah titik-titik. 1 mikrokolom. Ini 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat min 6 kolom ya. Ini muatannya. Nah, gimana nih ngerjainnya? Kita lihat, tulis dulu nih yang diketahui. Yang pertama adalah kita misalkan R1 ya. Kalau kita gambarkan di sini ada muatan B, di sini ada muatan C gitu ya. Mula-mula terpisah sejauh 8 cm. Kemudian kita geser nih muatan C ke kanan sejauh 8 cm. Berarti kira-kira di sini ya. Nah, C aksen. Sehingga jarak totalnya adalah ini. Kita namakan R2. Berarti R1-nya tadi adalah 8 cm. Menghasilkan F1 50 Newton. R2-nya adalah R1 ditambah 8, sehingga 8 ditambah 8 hasilnya adalah 16 cm. Ditanyakan berapakah F2-nya? Kita jawab. Dari formulasi gaya kolom diketahui bahwa besarnya gaya kolom berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, dituliskan 1/R kuadrat. Sehingga boleh kita tuliskan F2 dibagi dengan F1 sama dengan R1 dibagi R2 dalam kurung kuadrat.
Boleh kita tuliskan F2 sama dengan R1 per R2 kuadrat dikali dengan F1. R1-nya 8, R2-nya 16. Kita sederhanakan 1 dan 2 kuadrat ya, kali 50. Hasilnya adalah 1/4 kali 50 yaitu 12,5 Newton. Itulah besar gaya yang kedua antara B dan C ketika jaraknya diperbesar menjadi 16 cm. Jawabannya adalah yang B. Kita lihat contoh berikutnya. Nah ini, dua benda bermuatan listrik Q1 dan Q2 berjarak RCM menimbulkan gaya tolak sebesar 10 Newton. Kemudian muatan Q1 digeser sehingga gaya yang timbul menjadi 40 Newton. Konstanta K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Maka muatan Q1 harus dipindahkan sebesar titik-titik. Baik, kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui pertama adalah jaraknya ya, kedua muatan Q1 dan Q2 kita namakan R1 sebesar R. Ini menimbulkan gaya F1 sebesar 10 Newton. Kemudian setelah digeser, lahir F2 sebesar 40 Newton. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Berapakah pergeserannya tadi? Begitu ya. Berarti untuk tahu pergeseran kita perlu mencari R2 dulu. Baik, kita gambarkan di sini ada muatan satunya. Ini muatan 2. Mula-mula terpisah pada R1 sama dengan R. Kemudian muatan 1 digeser. Digeser kemana nih? Kita tahu bahwa gayanya membesar, berarti jaraknya nanti harus mengecil ya. Dan di sini dikatakan gaya tolak-menolak, berarti muatan yang berinteraksi adalah sejenis ya. Bisa positif dan positif atau negatif dan negatif. Kita ambil yang positif dan positif. Nah, arah gesernya nanti muatan Q1 harus mendekati muatan Q2 ya. Mengapa? Karena gaya kedua yang dihasilkan dia membesar. Sehingga jaraknya nanti harus mengecil. Baik, kita gambarkan setelah digeser muatan 1 ini menghasilkan jarak R2 begitu ya terhadap muatan Q2 dan gaya F2 sebesar 40 Newton. Dari hubungan F sebanding dengan 1/4 kuadrat jarak boleh dituliskan F1 per F2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Kita masukkan F1-nya adalah 10, F2-nya adalah 40, disederhanakan menjadi 1 dibagi 4 ya. Sama dengan R2, R1-nya adalah R, sehingga R2 per R kuadrat. Kuadratnya kita hilangkan sehingga menjadi 1/4 menjadi setengah ya. R2 per R sama dengan setengah, R2-nya adalah setengah R. Jadi jarak yang baru harus setengah R. Mula-mula adalah R gitu ya. R yang baru setengah R. Berarti digeser berapa nih? Digeser setengah R ya. Jadi Q1 harus digeser sebesar setengah R mendekati Q2. Jawabannya adalah yang B. Nah, itulah contoh soal tentang gaya kolom. Nah, yang berikutnya. Nah, ini nih untuk yang membentuk yang lebih dari 2 muatan ya. Ada model yang seperti ini ya. Gambar berikut adalah susunan 3 buah muatan A, B, dan C yang membentuk suatu segitiga dengan sudut siku-siku di A. Ini gambarnya. Jika gaya tarik-menarik antara muatan A dan B sama besar dengan gaya tarik-menarik antara muatan A dan C, masing-masing sebesar 5F, tentukan resultan gaya pada muatan A.
Kita tulis dulu yang diketahui ya. Siku-siku itu menunjukkan theta sama dengan 90 derajat. Ini ya, di A ini siku-siku. FAB sama dengan FAC sebesar 5F. Ditanya adalah resultan gaya pada A, yaitu FA. Kita jawab, karena di sini lebih dari 2 muatan, kita gunakan penjumlahan vektor ya. Yaitu FA sama dengan akar dari FAB kuadrat ditambah FAC kuadrat ditambah 2 kali FAB FAC dikali cos sudut yang dibentuk. Sudutnya siku-siku yaitu 90 derajat. Cosnya adalah 0 sehingga menjadi 5F dikuadratin ditambah 5F kuadrat ditambah 2 kali 5F kali 5F sama dengan akar dari 5F kuadrat dikali 2 ya. Kalau ini tadi 1, ini 1, maka dan ini 0 gitu ya. Tersisa 5F dalam kurung kuadrat ditambah 5F dalam kurung kuadrat, boleh dituliskan 5F dalam kurung kuadrat dikali 2 ya. 5F-nya boleh keluar. Jadi gaya resultan pada muatan A sebesar 5F akar 2. Itulah tadi pembahasan soal kita pada muatan yang lebih dari 1 ya, lebih dari 2 ya.